Pada video ini, saya akan membacakan sebuah cerita anak yang berjudul Payung Kuning di Musim Hujan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang belajar untuk tidak mudah mengeluh dan melihat kebaikan di balik hal-hal yang tampak merepotkan seperti hujan. Selamat menonton! Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah, tinggallah seorang anak kelas 4 bernama Lila. Ada satu hal yang paling ia tidak sukai, yaitu hujan. Menurut Lila, hujan hanya membuat sepatu basah, jalanan becek, dan seragam kotor. Pada suatu pagi, langit tampak mendung. Lila berdiri di depan jendela, menatap awan abu-abu dengan wajah yang cemberut. Lalu ia bergumam, "Duh, jangan hujan dulu dong." Ibu yang sedang menyiapkan sarapan memanggil Lila. "Lila, sini dulu nak." Lila duduk di meja makan, tapi matanya masih melirik keluar. Ibu pergi sebentar ke kamar, lalu kembali dengan sebuah payung kuning dengan gantungan kecil berbentuk bintang. Lalu ibu berkata, "Ini buat Lila. Mulai sekarang, kalau hujan, Lila pakai payung ini. Hujan itu bukan musuh, tapi hujan juga rahmat dari Allah." Lila menerima payung itu dengan ragu-ragu. Warnanya memang cerah dan cantik sekali, tapi ia tetap kesal kalau harus berangkat dalam keadaan hujan. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Suaranya terdengar jelas di atap rumah. Lila menghela nafas panjang. Ia memakai seragam, menggantung tas di punggung, lalu berdiri di depan pintu. Ibu tersenyum. "Baca doa dulu ya, hati yang sabar bikin langkah terasa lebih ringan." Itulah pesan ibu. Lila hanya mengangguk dan membuka payung kuningnya. Di bawah payung itu, ia melangkah pelan di jalanan yang mulai basah. Udaranya dingin, tapi ada rasa aman di bawah payung kecilnya. Saat melewati gang dekat musola, Lila melihat seorang anak laki-laki yang berdiri di pinggir jalan, tanpa payung. Bajunya itu sudah setengah basah, dan ia memeluk tasnya erat-erat. Lalu ia menghampiri anak itu dan bertanya, "Kamu mau ke sekolah?" Anak itu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Iya, tapi aku gak punya payung." Lila menatap payung kecilnya sebentar. Lalu tanpa banyak pikir, ia mendekat dan menggeser payungnya. Lila berkata, "Sini, kita jalan bareng. Payungnya memang kecil, tapi cukup kalau kita jalan dekat-dekat." Anak itu tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Kak." Pada saat itu mereka berjalan berdampingan. Payung kuning itu tampak seperti matahari kecil di langit yang abu-abu. Hujan masih turun, tetapi di bawah payung itu Lila merasa hangat. Bukan karena bajunya kering, tapi karena ia bisa membantu orang lain. Saat sudah sampai di sekolah, pada depan sekolah itu, anak melambaikan tangan lalu berkata, "Terima kasih, Kak. Kalau nggak ada kakak, pasti aku basah semua." Lila membalas lambaian itu lalu masuk ke dalam kelas. Tak lama kemudian, guru masuk lalu berkata, "Assalamualaikum semuanya. Hari ini hujan cukup deras. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Ingat, hujan itu juga membawa banyak kebaikan." Pada saat guru berkata seperti itu, Lila menatap payung kuning yang disandarkan di dekat bangkunya. Dalam hati, ia berpikir, "Benar juga ya, kalau gak ada hujan, aku mungkin gak akan bisa bantu anak itu." Sore harinya, Lila pulang ke rumah. Di depan pintu, ibu bertanya, "Gimana? Tadi kehujanan?" Lila tersenyum lalu berkata, "Enggak, Bu, payung kuningnya bekerja dengan baik, dan ternyata hujan gak selalu bikin kesal. Kadang hujan juga ngasih kesempatan buat kita berbuat baik." Ibu tersenyum bangga. Pada malam itu, sebelum tidur, Lila menatap payung kuning yang tergantung di dinding kamar. Dalam hati, ia berdoa pelan, "Ya Allah, terima kasih untuk hujan hari ini. Ajari Lila supaya tidak mudah mengeluh dan mau melihat kebaikan di setiap keadaan." Sejak hari itu, setiap hujan turun, Lila tidak lagi langsung cemberut. Ia meraih payung kuningnya dan berkata dalam hati, "Baik hujan, kalau kamu datang lagi, aku siap jalan bareng."
Demikian cerita Payung Kuning di musim hujan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa hujan bukan hanya membawa air, tapi juga mengajarkan kita tentang kesabaran, rasa syukur, dan kesempatan untuk berbuat baik. Semoga cerita ini dapat menginspirasi anak-anak untuk tidak mudah mengeluh dan lebih baik bersyukur atas setiap keadaan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.